Dan kita tidak sedikit hari ini kita lihat kebenaran yang disampaikan oleh para ulama yang jelas benar, disandarkan pada dalil yang benar, tapi banyak juga manusia yang kadang membantah. Dan membantah juga bukan dengan ilmu. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan segala puji dan puji yang kita rangkai dengan ucapan selawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia hampir kiamat. Dan tanda-tanda kiamat semakin jelas. Orang-orang awam, orang-orang bodoh juga ikut bicara tentang fatwa. Kita perhatikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yaqbidu ilman intida'an yantadi'uh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dengan cara mengambilnya. Walakin yakbiduhu biqabdil ulama. Tapi Allah mengambil ilmu dengan cara mematikan para ulama. Artinya pengganti yang datang belakangan tidak memiliki kemampuan yang sama dengan yang terdahulu. Hatta idza lam yabqa alimun. Sehingga tatkala orang-orang alim, para ulama telah tidak ada, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka orang-orang akan memilih pemimpin mereka adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Lalu fasu'ilu, mereka datang untuk bertanya. Maka pada waktu itulah akan keluar fa'aftau bighairi ilmin, akan keluar fatwa yang menyesatkan, akan mengeluarkan akan keluar hukum yang jauh daripada kebenaran. Maka yang muncul, yang timbul adalah fadallu wa adallu, maka sesat dan menyesatkan. Dan ini tanda akhir zaman. Dan tanda ini sudah terlihat hari ini, bahwa orang-orang yang sedikit ilmunya sudah berani mengeluarkan fatwa. Yang kadang fatwa yang dikeluarkan itu adalah fatwa yang keliru, fatwa yang salah. Sementara ada ulama yang mengeluarkan fatwa yang benar, kebenaran yang disampaikan oleh ulama itu mereka tolak, mereka tidak bisa terima. Jadi bagaimana sudah orang beragama hari ini? Tatkala yang benar tidak diikuti, sementara yang tidak benar bermunculan di mana-mana. Dan alat untuk menjaring, untuk menseleksi yang mana yang benar, yang mana yang salah, itu pun kita tidak memiliki ilmu dan kemampuan yang cukup dan memadai. Makanya Nabi mensinyalir pada hadis yang lain bahwa nanti di akhir zaman yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, kurangnya ilmu pengetahuan. Tatkala ilmu pengetahuan telah berkurang, maka munculnya kebodohan di mana-mana. Zina merajalela, perempuan dijadikan sebagai barang sewaan. Jumlah perempuan pada waktu itu cukup banyak, kata Rasul. Malah Rasul membuat perbandingan 1:50. Lalu yang muncul juga pada waktu itu adalah muncul huraj. Sahabat bertanya, siapa dan apa yang dimaksud dengan huraj? Muncul para pembunuh. Para pembunuh muncul di mana-mana. Kadang-kadang orang yang mati, orang yang dibunuh itu tanpa ada sebabnya. Kadang-kadang ada sebab yang sepele, sebab yang ringan, sebab yang seharusnya tidak perlu ada pembunuhan. Tapi juga terjadi hal yang seperti itu. Nah, sekarang kita lihat berapa bahayakah orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Bahaya berfatwa tanpa ilmu pengetahuan ini adalah sangat membahayakan. Akan timbul kesesatan, akan timbul kesalahan, akan timbul bermacam perilaku yang salah dalam ajaran agama. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat yang ke-17 ayat 36 Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Jangan kamu melakukan sesuatu, jangan kamu amalkan sesuatu, jangan kamu katakan sesuatu
Itu adalah larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma laisa laka bihi ilm. Dengan tanpa ilmu pengetahuan, dengan tanpa kita pelajari, dengan tanpa kita meyakini bahwa sumber yang kita peroleh adalah sumber dari yang sahih, sumber dari yang jelas. Karena pada hari kiamat, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nanti pada hari kiamat, mata, pendengaran dan hati Allah akan minta pertanggungjawaban. Maka kita harus berhati-hati, harus cukup cermat, harus cukup teliti dalam kita mensikapi, dalam kita mengambil, dalam kita mendengar apa yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan. Supaya yang disampaikan itu bisa kita hadirkan sebuah keyakinan, maka kita rujuk kepada Al-Quran, kita rujuk kepada hadis, kita rujuk kepada ijma' para sahabat dan ulama-ulama yang beriktimak kepada mereka. Dan kita tidak sedikit hari ini kita lihat kebenaran yang disampaikan oleh para ulama yang jelas benar, disandarkan pada dalil yang benar, tapi banyak juga manusia yang kadang membantah. Dan membantah juga bukan dengan ilmu. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat yang ke-22 pada ayat yang ke-8, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm. Ada sebagian manusia yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, wala huda, tanpa petunjuk, wala kitabim munir, dan juga tanpa ada kitab yang nyata. Mereka membantah Allah, membantah kebenaran. Kadang juga mereka membantah Rasulullah SAW. Kadang juga mereka membantah para ulama yang beriktimak kepada mereka, bukan dengan bantahan ilmu, tapi bantahan hawa nafsu. Mereka tanpa petunjuk, mereka tanpa kitab. Dan inilah yang muncul hari ini dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuatu yang sangat kita sayangkan. Sambil mereka memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Perlu kita berlindung kepada Allah daripada hal yang demikian. Jadi membantah Allah Subhanahu wa taala, membantah syariat. Jadi ini adalah sebuah kekeliruan. Ini salah satu contoh dunia semakin dekat dengan kiamat. Orang-orang bodoh hari ini telah membuat fatwa dan kekeliruan. Jadi masyarakat muslimin, berhati-hatilah setiap kita mendengar informasi yang disampaikan, walaupun di atas namakan agama, yang tidak sesuai dengan Al-Quran, yang tidak sesuai dengan hadis Nabi, yang tidak sesuai dengan ijma' para sahabat, yang perlu kita juga sesuaikan dengan ulama-ulama hari ini yang beriktimak dengan mereka. Manakala juga tidak sesuai, itu perlu kita tinggalkan untuk mendapatkan keselamatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.